Selamat pagi pemirsa, senang sekali berjumpa kembali bersama saya Ade Dorcas dalam acara Obrolan Pagi edisi Jumat 22 Januari 2021. Dan selama 1 jam ke depan, saya akan menemani hari Anda. Melihat penampilan saya hari ini di Studio Gempol 38, ada tema sportinya, sudah barang tentu topik yang kita angkat kali ini berbau-bau dengan olahraga. Yes, topik yang kita angkat kali ini yakni sepak takraw menuju PON. Dan seperti biasa pemirsa, di acara Obrolan Pagi sudah barang tentu mendatangkan narasumber-narasumber yang luar biasa yang akan men-sharingkan banyak hal, yang akan berbagi banyak hal di sini. Dan kali ini kita sudah bersama dengan pelatih sepak takraw ya. Jadi bersama dengan Bapak Wayan Suara. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Ya, syukur sehat. Iya. Dan kita juga sudah bersama dengan seorang atlet sepak takraw yakni Ketut Ria Darmianti. Selamat pagi Ria. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Setengkara baik-baik dan sehat selalu. Oke, jadi Ria juga nampaknya sudah siap ya untuk sharing banyak hal hari ini di sini. Ya, jadi pemirsa, PON Papua dipastikan akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2022 mendatang. Ya. Dan tepatnya tanggal 2 sampai 13 Oktober di 2021. Mendekati tahun 2022. Nah, tagline yang diusung adalah Toran Bisa. Bali telah menyeleksi sejumlah pemain dari berbagai cabang olahraga yang akan diikutkan dalam ajang 4 tahunan tersebut. Nah, Buleleng menyertakan atlet dan pelatih untuk mengikuti seleksi, salah satunya adalah dari cabang sepak takraw. Dan kita sudah bersama dengan Ria di sini. Jadi sebelum ke Pak Suara kita tanya-tanya atletnya dulu ya. Ya. Oke. Iya, jadi Ria gitu ya. Mungkin bisa diceritakan gitu ya gimana sih pengalamannya saat mengikuti seleksi dan nomor apa yang diikuti? Ya, jadi waktu seleksi itu dilaksanakan di Kalimantan Utara. Jadi kami Bali mengirim 2 nomor, yaitu nomor regu dan nomor double event. Nah, di sini kita lolosnya di nomor double event. Di nomor beregu kita dikalahkan oleh tuan rumah. Jadi kita tidak diikutkan di nomor beregu gitu. Oke, jadi ini proses penyeleksiannya nggak di Buleleng gitu ya? Nggak di tidak, Bali ya? Ya, tapi di Kalimantan. Tapi di Kalimantan, wow, nampaknya seru ya terbang ke sana ke sini. Oke, ya jadi gimana sih perasaannya Ria sendiri setelah mengikuti proses seleksi itu? Ya tentunya bangga ya, karena sudah lolos di seleksi itu gitu. Jadi ya bangga ya. Sekarang ya tetap ya latihan untuk di PON nanti. Pastinya itu jadi motivasi, ya, motivasi tersendiri untuk jadi lebih baik lagi gitu ya. Wow, sudah sampai lolos seleksi dan ya masa mau segitu doang stuck sampai di sana aja. Pasti ada hal yang ingin dikembangkan lagi ya. Oke, jadi gimana sih persiapannya Ria gitu ya dari dinyatakan lolos bahkan sekarang nih mau persiapan PON. Jadi bagaimana persiapan yang sudah Ria lakukan? Ya, jadi persiapannya kita tentunya latihan ya, yang maksimal, disiplin gitu. Jadi kita seminggu kita latihan 4 kali, karena kan masih situasi COVID gini. Kalau tidak COVID, kita mungkin 6 kali latihan gitu. Itu kita latihan dengan maksimal. Oke, jadi Ria selain latihan dengan tim mungkin gitu ya, jadi selain latihan yang memang dari tim kontingen Bali, apakah Ria mungkin juga ada gitu latihan sendiri secara pribadi di rumah gitu, tanpa disuruh sama pelatih nih, tanpa disuruh sama Pak Suara, Ria latihan sendiri, punya jadwal sendiri apa? Mungkin ada tips-tips yang dilakukan oleh Ria? Ya, jadi mungkin dari SD ya, kalau kita tidak ada jadwal latihan gitu, saya sendiri jogging mandiri gitu, karena kan tidak mungkin kita latihan cuma dijadwalkan sama pelatih gitu. Jadi saya sendiri punya motivasi tersendiri untuk latihan di rumah, jogging barang 30 menit gitu. Oke, jadi berarti tetap ada jadwal untuk latihannya ya? Tetap ada. Oke, itu udah dari SD Ria lakukan, dari bahkan SD, rutin sampai sekarang ya?
Ini gimana nih kalau ngomong sama Ade nih nunggu jadwal, nunggu mood dulu baru bisa jogging gitu ya. Emang beda ya kalau atlet yang memang harus menjaga stamina itu lewat jogging gitu. Iya, jadi lewat memang jogging, daya tahan. Jadi selain jogging mungkin ada olahraga lain yang juga Ria lakukan. Mungkin saya sendiri itu sering ke fitness juga. Fitness iya. juga, oke. Tapi jarang-jarang sih ya, karena dari kampung ke tempat fitness itu kan agak jauh gitu. Cuma situasi iya, lebih menekankan ke jogging sih untuk menjaga daya tahan tubuh. Gitu. Berarti jogging itu benar-benar berpengaruh ya Pak ya dengan stamina dan daya tahan tubuh gitu ya. Dan sebenarnya jogging juga olahraga yang bisa dilakukan di mana saja, gitu, kapan saja, dan murah juga ya. Ya. Kebetulan juga di desa itu kan rutenya itu kan sejuk, terus itu ada tanjak-tanjakan ya. itu ya. Iya, jadi plus-plus gitu. Ada sejuk-sejuknya, pemandangan juga olahraga gitu, mata juga olahraga ya. Lihat sana bisa merefresh otak lah gitu. Bisa merefresh otak. Jadi ada banyak sekali manfaat dari olahraga itu Pak ya. Oke, jadi untuk Ria sendiri nih, selama mengikuti masa latihan, ada nggak sih kendala-kendala yang Ria rasakan? Kendala itu juga sudah pasti ada ya, mungkin jenuh seperti itu ya, tapi mengingat lagi prestasi yang kita inginkan gitu. Gimana sih kalau udah dapat prestasi gitu, ya pasti adalah, ya contohnya ya bonus seperti itu ya, mungkin menjanjikan sebuah pekerjaan nantinya kayak gitu. Oke, berarti ada banyak bonus dan ada banyak janji-janji di depan sana gitu. Oke, kalau boleh gitu tahu-tahu bonus yang mungkin Ria udah capai sampai saat ini. Kan Ria ini udah dari SD sampai sekarang menekuni olahraga sepak takraw ini. Mungkin boleh gitu dibocori sedikit bonus yang udah Ria terima gitu ya. Mana tahu di luar sana nanti ada yang tergiur untuk ikut ikut ke bidang olahraga ini. Jadi kalau di bonus itu sih bonus di Porprov ya. Kalau di Porprov itu sih udah sampai 50-an lah, 50 juta per individu. Oke, itu udah udah diakumulasikan semua. Enggak, jadi per event. Oh, itu per event ya. Oke. Belum yang lain-lainnya lagi. Iya, oke, udah cukup bikin meler. Oke, memang atlet ini sebenarnya adalah olahraga yang menjanjikan juga gitu ya ke depannya. Oke, setelah ke Ria, sekarang ke Pak Suara. Oke, karena udah pengen denger suaranya Pak Suara. Iya. Oke, jadi Pak Suara, kalau boleh tahu Pak Suara ini sudah menekuni berapa lama sih Pak olahraga ini? Untuk saya, sepak takraw ini saya tekuni sejak dari tahun 91. Dulunya saya mantan atlet juga sih, saya jadi atletik di nomor lari 1500 waktu saya di SMA. Dan itu saya mengabdikan diri di sebuah SMP, itu SMP TP 45. Di situ kami mencoba mengembangkan karir kami di cabang olahraga atletik. Dan barang tentu selama sekian tahun itu berkembang atletik kami. Setiap ada event kejuaraan di kabupaten, banyak anak-anak kami yang juara. Malah juga sampai ke nasional gitu. Terusnya kalau waktu kami bina itu, waktu itu ada nomor atlet jalan cepat. Kami itu berangkat sampai tingkat nasional. Nah, karena setelah begitu lama, kami dapat buku panduan tentang sepak takraw gitu. Kenapa sih kok rasanya enak main takraw ini, kok bagus caranya. Setelah baca-baca modul itu, suka jadi dengan sepak takraw. Begitu kami cobakan dengan anak-anak. Nah, dari tahun 90 kita membina sepak takraw sama anak-anak. Sama-sama belajar sama anak-anak, saya juga baru belajar gitu. Setelah begitu ada Porjar pertama kali di Bali tahun 92, langsung anak kami juara 1 begitu. Itu jadi merupakan suatu motivasi kebanggaan kami. Sehingga dengan dasar itulah kami terus termotivasi untuk melatih anak-anak. Setelah itu sepak takraw berkembang terus di Bali. Kadang-kadang kami turun jauh, udah itu lagi juara, lagi turun, bersaing dengan Bangli, Gianyar, Denpasar, Bandung itu gini kombinasi juaranya. Nah, setelah itu kami berpikir, kenapa sih saya SD-nya terus juara 1 di Bali, kenapa anak-anak SMP, SMA saya tidak pernah juara gitu. Nah, setelah saya pindah dari tempat tugas saya di Pohbergong 2006, saya pindah ke Pakistan gitu. Saya janji di sana, saya akan buat klub di Pakistan untuk sepak takraw gitu. Setelah itu saya bentuk klub.
semenjak saya bentuk klub itu, pengembangan prestasi sepak takraw itu ada perubahan. Ria itu baru SD mungkin waktu itu. Setelah itu kami berkembang. Akhirnya ada perubahan peningkatan prestasi, anak-anak kami yang dulunya dapat perunggu bisa berubah menjadi perak, sudah itu kadang-kadang jadi emas. Beberapa tahun dari kemarin mungkin kita pegang itu Bali itu kurang lebih 10 tahun kita juara umum di Bali. Anak-anak kita buleleng, di pelajar dulunya. Nah setelah itu kami terus belajar sehingga berdirinya klub. Setelah itu ada kegiatan Porprov. Kami mulai merekrut anak-anak di kegiatan Porprov baik putra maupun putri. Dan itu kami bisa juga meraih medali dan tidak pernah absen dalam kegiatan Porprov. Meskipun kemarin itu kita bisa meraih yang terbaik khususnya untuk di putri, nomor putri. Kita kemarin di Porprov kemarin waktu di Tabanan kita itu mendapatkan 3 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu gitu. Itu dasar itulah kami sampai saat ini menekuni, dan kebetulan kemarin ada seleksi PON dan anak kami dipanggil untuk mengikuti seleksi di Kalimantan Utara. Kita libatkan anak-anak dan ikut seleksi. Kebetulan waktu diseleksi di Kaltara itu kita mampu hanya juara 2. Nah dengan dasar itu kenapa anak kami sekarang ada diloloskan ke PON, karena di wilayah itu akan diambil juara 1 dan juara 2 itu mendapat target jatah PON gitu, lolos PON. Dan di situ sekarang sudah ada aturan baru di kegiatan PON, bagi setiap wilayah itu yang mampu meraih juara 2 itu hanya boleh turun 1 nomor, yaitu nomor double event. Itu aja. Sedangkan sekarang sudah dibatasi, tidak semua nomor yang lulus kemarin seperti ada nomor tim. Yang nomor tim itu bisa turun semua nomor, tidak boleh sekarang. Sekarang sudah diatur dan sudah bijak sekali Bapak Ketua PB Pusat sudah mengatur sehingga medali itu biar terbagi rata nanti itu rasanya. Nah itu sedikit sejarahnya dari awal ya, dari awal atletik bahkan sampai sekarang ke sepak takraw gitu Pak ya. Oke, Pak, berapa sih jumlah atlet sepak takraw buleleng yang dinyatakan lolos dalam seleksi PON ini? Untuk di cabang olahraga sepak takraw ini kami hanya lolos 2 orang. 2 orang karena ini dalam seleksi itu atas nama Bali. Dan kami juga melihat, bukan kami berbicara buleleng lagi, karena di PON itu kami membawa nama Bali. Karena kami melihat juga kabupaten lain ada pemain yang bagus, kami tetap melibatkan mereka untuk mengantar Bali ke PON nanti, sehingga mereka benar-benar atlet pilihan untuk Bali gitu. Kami ambil 1 orang yang dari Gianyar, itu yang namanya Ika Ayuni. Dan kita lolos 2 orang, Ria sama Kadek Ratnadi itu. Yang jelas buleleng hanya lolos 2 orang kita ambil itu. Oke, berarti dari buleleng ini 2 orang gitu, ya. Pak, ya. Tapi itu sudah prestasi yang luar biasa sebenarnya gitu Pak ya. Oke, ya jenis latihan apa saja sih Pak yang sudah diberikan kepada atlet sampai saat ini? Oh, sampai saat ini kita latihannya itu bervariatif itu karena di sini eventnya masih jauh bagi kami. Kami yang pertama ke Arab itu adalah fisiknya dulu. Karena fisik atau stamina itu sangat menentukan bagus tidaknya prestasi. Nah, untuk itu kami selama ini yang paling banyak kami garap adalah fisiknya. Latihan fisik, stamina itu. Nah, mungkin 25%-nya baru kami bola. Passing, ketahanan passingnya, mungkin teknik servis, smash itu. Berarti cukup besar Pak ya untuk latihan jumlah persentase untuk stamina gitu Pak ya, olahraga stamina. Mayoritas itu paling mendominan itu. Ya, kalau stamina kita drop, bagaimanapun pinternya bermain, bagaimanapun bagusnya prestasi itu juga akan ikut drop. Iya, sangat berpengaruh. Kemarin contohnya kami waktu di PON di Bandung, kita itu ketemu sama Riau ya, nilainya imbang. Set pertama kita kalah, set kedua kita yang menang, set ketiga nilainya kita duluan 20 sampai dikejar,
karena anak-anak kita itu kehabisan stamina. Karena kemarinnya itu habis mainnya sampai jam 2 dini hari ya, Dok ya. Sampai jam 2 dini hari. Begitu pulang dari tempat bertanding ke hotel, tidak ada makan. Saya sendiri jalan beli makan. Nah, itu. Nah, untuk itulah kami dalam hal ini mudah-mudahan nanti di dalam PON nanti tidak terjadi hal yang seperti itu. Kayaknya kenapa sih kok ada yang main sampai lewat jam gitu kan? Sudah jam istirahat kok masih main gitu. Ya. Nah, mungkin banyak provinsi yang kemarin tuh komplain gitu karena masalah jam. Karena juga dia beralasan karena kami minta waktu sekian hari, hanya diberikan sekian hari, mana bisa kami selesai sekian hari gitu. Itu dasarnya katanya. Tapi dalam hal itu ya kami jalani aja, enjoy aja. Nah, mungkin saat itu kami nasibnya belum bagus gitu. Nah, dasar itulah kami sekarang kenapa anak-anak kami digarap fisiknya biar tidak terulang hal yang seperti itu gitu. Oke, jadi adakah kemajuan gitu Pak ya dari atlet yang selama mengikuti pelatihan untuk persiapan PON ini? Nah, Songkare, anak-anak kita itu yang dilatih itu sampai saat ini, sudah kemarin hasilnya sudah dilihat dari hasil tes. Utama di KONI Bali kemarin itu semua ada peningkatan. Dari segi fisiknya, staminanya itu sudah ada peningkatan. Tapi karena PON masih jauh, kami tetap berusaha akan tingkatkan lagi, terus kami garap. Sehingga begitu nanti PON benar-benar dia siap semuanya, baik secara fisik, mental dan sebagainya, biar lengkap ya dan dimain gitu. Oke. Jadi karena sempat juga mendengar bahwa kegiatan ini kan diundur gitu Pak ya. Diundur karena awalnya ditentukan di tahun 2020 kemarin, lalu gitu ya. Cuman karena ada COVID ini ya memang terpaksa harus diundur. Jadi waktu untuk semakin dilonggarkan lagi, jadi semakin banyak lagi waktu untuk melatih stamina itu Pak ya? Makin banyak kita dapat latihan, sehingga sudah barang tentu kami dari pelatih juga kadang-kadang dengan situasi sekarang ini berpikir juga meski kami sudah menyampaikan beberapa hal tentang anak-anak, tentang atlet untuk menjaga jarak, yang menaji peraturan COVID itu sudah kami secara rutin setiap latihan kami menyampaikan, mengimbau kepada anak-anak sehingga kita selalu dalam keadaan sehat dan bugar gitu. Namun program kami semestinya 6 kali dalam seminggu. Karena situasi seperti ini ya biar anak-anak tidak sampai 3 hari ada jeda istirahat, makanya kami ambil 4 kali dalam seminggu latihannya. Nah, mungkin nanti kalau sudah situasinya agak normal, kemungkinan kami 1 minggu full, seperti melihat jejak-jejak kawan kami yang ada di Jawa. Kalau teman kami di Jawa itu semua orang atlet-atlet PPLP semua, atlet binaan khusus dia itu. Kalau kami kan tidak. Kami latihannya atlet kampungan, fasilitas belum begitu lengkap. Kami kepingin pakai gedung, mana tidak punya gedung kami. Paling banyak kami pakai lapangan terbuka. Kalau musim hujan ya lari semua. Lari cepat berteduh gitu. Kadang-kadang gitu. Nah, syukur di sini kami koordinasi dengan kepala desa di Pakisan. Kita punya arena kecil. Mohon si Pak Mekel dibantu kami untuk diperbaiki arenanya. Kasihan anak-anak biar adalah tempat berlatih. Meskipun kecil, kami akan manfaatkan. Nah, syukur jika kami latihan berbanyak di situ. Pokoknya kami melatih putra dan putri jika bersamaan waktu latihannya, yang satu kami berikan latihan game, yang satunya duduk-duduk, tidak ada tempat gitu. Nah, untuk itu kami juga punya saran, kepada pemerintah daerah atau yang terkait siapapun, biar diperhatikanlah kami, biar dibantu untuk fasilitas sarana olahraga berupa gedung olahraga lah, sehingga sepak takraw di Buleleng khususnya di Pakisan kami bisa maksimalkan sekali seperti jejak-jejak kawan kami yang ada di Jawa. Meski kami ini merupakan orang-orang gila semestinya, gila lapangan. Ini udah pikirannya udah kemana-mana nih Bapak ngomong gila gitu. Orang gila sih semestinya. Karena apa? Saya berlatih itu karena hobi, tersalur demi anak-anak juga. Tanpa tidak ada gajinya kami ngelatih itu juga kami senang gitu loh. Sehingga tanya sama anak-anak saja,
Saya latihan itu, ilmu saya itu semua saya gratiskan buat anak-anak demi prestasi sepak takraw Buleleng gitu. Wow. Iya. Jadi ini sebenarnya membayangkan gitu ya, Iya. ada di posisi Pak Suara nih ya, melihat berbagai kendala mungkin yang Iya. ditemukan gitu Iya. Pak ya dalam proses persiapan Pembinaannya, ini, dalam pembinaan sepak takraw ini. Jadi dari tadi mungkin gedung gitu Iya. ya, yang kalau udah hujan ya Ya, cepat-cepat cepat gitu. lari. Tapi itu bagus Pak, Ya. melatih stamina Stamina lagi kan, juga. karena lari. Iya. Oke, jadi pemirsa masih banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber-narasumber hebat kita yang sudah ada di studio Gempol 38. Dan nanti juga disilahkan kepada pendengar setia Radio Guntur yang ingin menanyakan pertanyaannya terkait topik yang kita angkat kali ini atau menyampaikan aspirasinya, bisa langsung telepon di 23455, tapi setelah iklan berikut ini.